Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suada dari kelas PJKR 6E. Kali ini saya akan membahas tentang anak penyandang tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Tunagrahita adalah keadaan anak terbelakangan mental. Pada umumnya, anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada perkembangannya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya memiliki cuplikan video dari anak tunagrahita. Mari kita simak. Undang-undang pemerintah itu wajib bersekolah. Sehingga saya udah menjelang mau pensiun ya. Juga kalau umuran, saya ingin mengabdikan diri lah. Bukan saja di sekolah yang lain, tapi berbagi pengalaman di kampung saya sendiri. Karena banyak anak luar biasa di sini, sehingga saya merasa, aduh ini kasihan mau dikemanakan anak-anak ini di daerah kampung Cisepang. Nah, mulai berdiri itu tahun 2012, waktu itu bulan September ya, akhir September saya mengajukan ke notaris. Saya berjuang, anak muridnya itu berjauhan, saya bawa ke sini dengan istri saya, itu berjuang dengan bangunan yang waktu itu belum bangunan seperti ini, masih gubuk lah begitu. Saya belajar, anak itu saya direkrut lah gitu dengan orang tua. Kemudian saya terus saja setiap hari begitu. Belum ada izin dari pemerintah. Nah, sebenarnya saya ingin memberi pendidikan pelajaran kepada anak yang memang membutuhkan begitu. Alhamdulillah sekarang ada perkembangan cuma dari pemerintah. Sekarang baru sekarang aja ini yang menerima bantuan operasional sekolah. Selama ini dari 2012 untuk gaji guru, operasional murid dan sebagainya di sekolah dari dana pribadi aja gitu. Saya lillahi ta'ala. Saya begitu berprinsip, saya meninggal nggak akan membawa apa-apa begitu. Nah itu waktu itu. Nah akhirnya ya sudahlah. Saya sedih juga gitu lihat anak-anak begitu. Hanya mungkin Allah mengizinkan terwujudlah begitu. Sumbangan alhamdulillah itu sudah. Saya waktu itu merasa sedih gitu ya melihat anak-anak banyak yang tidak mampu gitu. Saya sedih. Saya juga dijuang oleh pemerintah ya, untuk apa gitu kan kalau tidak diberikan dengan pengabdian saya, udah sedih saya. Suangnya tinggal lempel, mabuk ketuning gudel, Pak Olela. Aisyah.
Oke, baik, itu merupakan cuplikan dari video anak penyandang tunagrahita. Oke. Anak tunagrahita diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan adalah mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Yang kedua ada tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang biasanya memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional mencapai suatu tingkat tanggung jawab dan sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Yang ketiga ada tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan bekerja. Di antara mereka ada yang dapat mengurus diri dan dapat berkomunikasi secara sederhana, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Selanjutnya ada ciri-ciri dari anak penyandang tunagrahita. Terdapat banyak gejala tunagrahita pada anak. Ciri-ciri dapat terlihat sejak balita atau bisa saja terlihat saat anak memasuki usia sekolah. Untuk lebih jelasnya, adapun ciri-ciri dari tunagrahita yang paling umum, yaitu perkembangan bayi lambat berguling, duduk, merangkak, dan berjalan. Yang pertama, ciri dalam anak tunagrahita yaitu terlambat berbicara. Kedua, lambat belajar untuk kemampuan diri sendiri seperti aktivitas umum, ke toilet, berpakaian, makan sendiri, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengingat hal-hal sederhana. Keempat, tidak bisa mengontrol emosi. Dan yang kelima, tidak memiliki kemampuan dalam masalah perilaku. Oke, selanjutnya ada penyebab dari anak tunagrahita. Yang pertama yaitu infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Kedua, bayi lahir prematur. Ketiga, cedera pada otak karena kecelakaan atau jatuh yang sangat berisiko. Yang keempat, adanya kelainan pada gen atau keturunan dari orang tua. Yang kelima, bayi tidak dapat cukupan oksigen dalam proses persalinan. Yang terakhir yaitu yang keenam, ibu terkena infeksi ketika saat hamil. Berikutnya ada hambatan yang dialami anak penyandang tunagrahita. Masalah yang dihadapi anak tunagrahita yaitu meliputi konteks kehidupan dan pendidikan. Pertama yaitu kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan aktivitas pada halnya anak umum. Berikutnya, anak tunagrahita sering mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, menggosok gigi, memakai baju, memasang sepatu, dan hal sebagainya. Itu berikutnya cara mengatasi anak tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi seumur hidup dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Namun anak-anak tunagrahita tetap memiliki peluang untuk berkembang seperti anak-anak lainnya apabila dirawat dengan cara yang tepat. Diagnosis awal dalam anak tunagrahita dan perawatannya secara berkelanjutan sangat penting bagi anak penyandang tunagrahita. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi medis dan genetika yang mempengaruhi perkembangannya. Perawatan tunagrahita akan difokuskan pada kebutuhan dan kebutuhan anak tersebut. Selanjutnya ada beberapa jenis yang bisa berkaitan untuk merawat anak penyandang tunagrahita. Yang pertama, intervensi dini pada anak dan balita, yaitu cara terbaik dilakukan orang tua untuk anak berkebutuhan khusus sejak usia dini.
Yang kedua, memberikan pendidikan khusus untuk anak penyandang tunagrahita. Yang ketiga, memberikan dukungan dan perlindungan dari keluarga. Yang keempat, melakukan program keterampilan. Oke, itu saja penjelasan anak tunagrahita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.